Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Biarlah Engkau pimpin dan sertai langkah kami menjalani hari ini. Ada kekuatan karena kuasa firman-Mu bekerja dalam hidup kami, memandu langkah kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Pimpin sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, refleksi Gema kita mengambil sebuah tema, warga negara sekaligus warga surga. Saya akan membacakan Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang percaya yang punya tanggung jawab sebagai orang percaya. Tanggung jawab sebagai orang percaya yang hidup dalam sebuah wilayah, dalam sebuah negara, dalam lingkungan terkecil, dalam sebuah kota, provinsi. Ketaatan orang percaya kepada Allah juga ditunjukkan melalui ketaatan kepada pemerintah. Nah, ini sebuah hal yang menarik ya dalam masa-masa menjelang pemilu presiden sekarang ini. Ya. Mengapa kita sebagai orang percaya perlu tunduk, perlu taat kepada pemerintah, kepada penguasa yang Tuhan tetapkan atas setiap kita? Ada 3 alasan. Yang pertama, tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Semua penguasa ditetapkan oleh Allah. Jadi, kepatuhan, ketaatan kepada pemerintah adalah wujud kasih atau wujud ketaatan kepada Kristus. Nah, kalau kita bilang, aku ini pengikut Kristus, aku ini taat kepada Tuhan, maka kita akan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan ketaatan kepada pemerintah, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Para penguasa ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, mengapa kita harus tunduk, harus taat kepada pemerintah, kepada penguasa yang Tuhan tetapkan atas kita? Karena penguasa adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Itu yang dikatakan oleh ayat yang keempat. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya pemerintah diberikan satu tugas, satu mandat untuk memelihara ketertiban, untuk menjaga supaya peraturan itu berjalan, bisa mensejahterakan rakyat, bisa memberikan ketenangan, kedamaian. Ada suasana yang kondusif. Jadi dia adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Untuk memelihara dan menjaga kita. Pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia untuk menjaga, memelihara kita. Termasuk saudara dan saya yang adalah orang percaya. Yang ketiga, mengapa kita harus tunduk, harus taat? Karena ketundukan dan ketaatan kita itu menunjukkan sebuah komitmen iman dan juga kesaksian iman kita sebagai orang percaya. Bagaimana menunjukkannya? Yaitu dengan berbuat apa yang baik di ayat yang ketiga. Dalam hal ini tentu dengan tidak melanggar hukum. Kita taat kepada hukum. Ada aturan yang jelas, maka itu menolong kita untuk apa? Hidup sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Supaya jangan sampai apa yang kita lakukan merugikan orang lain.
atau merugikan kepentingan yang lebih besar, supaya apa yang kita lakukan itu memang berdampak positif kepada orang lain. Dan itu juga ditunjukkan dengan membayar pajak, membayar cukai. Jadi sebagai warga negara kita punya tanggung jawab, ada kewajiban untuk melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini. Jadi kalau emang kita harus bayar pajak, ya bayar pajak, jangan dikurang-kurangin pajaknya. Jangan coba dikecil-kecilin, jangan coba ditilep, atau ditutup-tutupin, supaya orang lain nggak tahu bahwa ini pajak yang harusnya kita bayarkan, cukai yang harusnya kita bayarkan sebesar ini. Lalu kita coba reduksi, kita coba perkecil, dengan harapan kita untung. Padahal pajak yang engkau bayarkan itu membangun negaramu. Dan itu juga ditunjukkan dengan sikap hormat kepada sesama. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling menghargai, sekalipun mungkin kita berbeda pendapat, berbeda budaya, berbeda suku dan agamanya, tapi kita dipanggil jadi orang-orang percaya yang belajar saling menghormati. Karena meskipun kita hidup dalam perbedaan, kita hidup menjadi warga negara yang sama dengan pemerintah yang Tuhan tetapkan. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, ketaatan kita kepada pemerintah itu menunjukkan komitmen iman kita sebagai orang percaya. Menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Dan orang-orang yang sudah diubahkan menjalani kehidupan sesuai perubahan yang Tuhan kerjakan. Kita menjadi warga negara yang baik. Kita menjadi warga negara yang penuh dengan kasih. Kita menjadi warga negara yang menunaikan tugas tanggung jawab kewajiban kita dengan baik. Dan apa yang kita lakukan itu mendukung pemerintah supaya pemerintah bisa mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tanggung jawab sebagai orang percaya itu, tanggung jawab sebagai warga negara punya batasan, yaitu tanggung jawab itu tidak boleh membuat kita itu jadi warga negara sorga yang buruk. Kita warga sorga karena status kita sudah dijamin lewat karya Kristus di atas kayu salib, memberikan kehidupan baru, memberikan keselamatan yang kekal. Kita masih warga dunia, tapi kita juga sekaligus warga surga. Nah, tanggung jawab sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini tidak membuat akhirnya kita jadi warga surga yang buruk. Ada batasan. Yang harus kita perbuat adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau kita diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk, tentu kita menolak. Dan itu bertentangan dengan komitmen iman, bertentangan dengan kesaksian yang harusnya kita tunjukin sebagai orang percaya yang dulu adalah gelap, sekarang adalah terang. Yang dulu adalah seteru, sekarang sahabat. Yang dulu adalah mementingkan diri sendiri, sekarang bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk memuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang percaya masih menjadi warga negara yang baik? Saudara masih jadi warga negara yang baik enggak? Apakah status sebagai warga surga juga membuat kita terus berjuang jadi warga negara yang taat dan mendukung pemerintah untuk membangun bangsa dan negara? Ini kan lagi musim politik, lagi kampanye pemilu. Saudara sudah jadi warga negara yang baik belum? Saudara jadi orang Kristen yang menyaksikan Tuhan enggak? Jangan-jangan saudara ikut sebar berita gosip ya. Jangan-jangan saudara ikut kampanye hitam. Jangan-jangan saudara ikut menjelek-jelekan. Mari kita bawa dalam doa. Tetap tunjukkan karya nyata. Jadilah warga negara yang baik, yang taat kepada pemerintah, yang mau berjuang sama-sama membangun bangsa dan negara, dan biar itu menjadi sebuah kesaksian tentang karya Allah di dalam kehidupanmu, tentang bagaimana campur tangan Tuhan menolong dan menyelamatkan hidupmu. Dan bagikanlah itu, biar itu menjadi sukacita, sehingga sebagai warga negara, engkau juga ingat statusmu sebagai warga sorga yang engkau harus jaga kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Selamat berjuang, selamat menjadi warga negara yang baik, dan ingat selalu, engkau warga surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami diingetin lagi hari ini, supaya kami jangan lupa tanggung jawab kami sebagai warga negara. Jangan hanya kami mengingat kami warga surga, tapi melalaikan tugas tanggung jawab kami selama masih ada dalam dunia. Jangan juga kami jadi warga dunia yang akhirnya melalaikan dan melupakan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah jadi warga surga juga, sehingga kesaksian kami harusnya jadi kesaksian yang menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, menunjukkan sebuah komitmen iman untuk terus bertumbuh, menyaksikan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, biarlah tanggung jawab sebagai warga negara
boleh menjadi sebuah tanggung jawab yang kami lakukan dengan sepenuh hati karena ketaatan kami kepada Tuhan. Juga membuat kami taat kepada pemerintah yang Tuhan tetapkan. Biar Tuhan Engkau yang menyertai pemerintah kami dalam segala pergumulan mereka. Seperti Engkau terus menyertai kami, boleh jadi warga negara yang baik. Berkati, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.